Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar masih di rumah masing-masing karena masih kondisinya itu nggak menentu. Kita mungkin masuk akan bulan Januari nanti. Untuk saat ini mungkin Bapak akan memberikan materi pelajaran melalui video online seperti ini. Mungkin sebelum pembelajaran Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya semua pelajaran yang kita terima hari ini tuh dapat dipermudah ilmunya nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, setelah kita tadi berdoa, kita lanjutkan untuk penyampaian materinya. Yaitu materi pelajaran ekonomi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pelaku kegiatan ekonomi, di mana di dalamnya itu ada 4 poin. Kalian boleh buka buku masing-masing di rumah, yaitu halaman 19 sampai 20. Di mana poin yang pertama ada pelaku kegiatan ekonomi, yaitu ada rumah tangga konsumen, kemudian ada rumah tangga produksi atau perusahaan. Terus poin yang ketiga ada rumah tangga negara, dan poin yang terakhir itu adalah masyarakat ekonomi luar negeri. Di sini Bapak akan coba jelaskan satu persatu seperti yang ada di buku. Di sini yang pertama ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen disebut dengan konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi dan memenuhi kebutuhan. Secara ringkas, peranan rumah tangga konsumsi dalam kegiatan ekonomi ada 2. Yang pertama itu ada konsumen. Sebagai konsumen, rumah tangga konsumsi berperan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi, kemudian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang poin kedua yaitu ada pemasok atau pemilik faktor produksi. Di sini rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau pemasok faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi atau perusahaan untuk menghasilkan barang. Poin yang kedua dari pelaku kegiatan ekonomi ada rumah tangga produksi atau perusahaan. Di sini rumah tangga produksi disebut juga perusahaan atau produsen. Di sini perusahaan adalah kelompok anggota masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini ada 4 poin di dalam rumah tangga produksi atau perusahaan. Yaitu yang pertama ada produsen. Di sini rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, termasuk juga untuk dijual ke luar negeri. Kemudian ada pengguna faktor produksi. Perusahaan mendapatkan faktor produksi dari rumah tangga konsumsi, dan untuk itu perusahaan mengeluarkan biaya atau pengorbanan berupa pembayaran kepada rumah tangga konsumsi dalam bentuk sewa. Kemudian ada upah atau gaji, bunga modal, dan ada pembagian laba. Kemudian poin yang ketiga atau yang C, agen pembangunan, di mana rumah tangga produksi berperan membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Contohnya seperti membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, kemudian mensejahterakan karyawan, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dan banyak sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu ada distributor. Di sini distributor rumah tangga produksi sebagai rantai mata penyaluran barang dalam rangka melayani konsumen agar barang yang dibutuhkan sampai pada konsumen tepat waktu. Kemudian tepat sasaran, tepat tempatnya, tepat kuantitas, dan tepat kualitas, sehingga barang yang dibutuhkan masyarakat dengan mudah dapat diperoleh. Kemudian dalam pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga ada rumah tangga negara, di mana tidak ada perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan sama sekali dari pemerintahannya. Peranan rumah tangga negara sebagai berikut, seperti ada pengatur. Pemerintah harus mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan dalam hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyatnya. Kemudian poin yang kedua yaitu ada konsumen, di mana untuk melaksanakan tugas-tugasnya pemerintah juga memerlukan barang dan jasa antara lain untuk keperluan kantor dan instansi-instansi pemerintah. Kemudian pemerintah juga memerlukan berbagai peralatan dan perlengkapan kantornya. Kemudian yang C ada produsen. Pemerintah juga bertindak sebagai produsen dalam menjalankan berbagai perusahaan milik negara.
khususnya produksi barang dan jasa yang vital bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat seperti perusahaan air minum, listrik, tambang minyak, dan beberapa bank, dan masih banyak lagi. Kemudian pemerintah juga sebagai pengontrol, di mana kegiatan ekonomi pemerintah mempunyai bank sentral yang berfungsi mengawasi lalu lintas keuangan. Jumlah yang beredar, tinggi rendahnya suku bunga, lalu lintas kredit dan sebagainya diatur oleh pemerintah melalui bank sentral. Kemudian pemerintah juga satu-satunya mempunyai hak untuk mencetak uang serta mengedarkannya di masyarakat. Kemudian poin yang ada pemerintah sebagai penguasa. Di sini penguasa yang dimaksud adalah memiliki alat pemaksa bagi terselenggaranya ketertiban di masyarakat, yaitu polisi. Pemerintah memiliki alat peradilan bagi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat. Kemudian investor, pemerintah bertindak sebagai investor di pemerintah sebagai penanam modal yang baik seluruhnya atau sebagian pada perusahaan-perusahaan yang berprofesi di Indonesia. Kemudian dalam pelaku kegiatan ekonomi yang terakhir, poin terakhir di sini adalah masyarakat ekonomi luar negeri. Dalam era perekonomian modern pada saat ini, setiap negara memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam hubungannya tersebut terjadi perdagangan antar negara, misalnya pinjaman modal dan penanaman modal. Jadi kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi, atau pertukaran dan investasi juga dilakukan oleh masyarakat luar negeri atau sektor luar negara. Masyarakat luar negeri terdiri di atas rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Mungkin itu aja 4 poin yang Bapak sampaikan dalam materi hari ini. Di situ di halaman 20 ada beberapa soal mungkin anak-anak mohon dikerjakan soalnya, nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke email Bapak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak terangkan hari ini bisa diterima dengan anak-anak dengan baik, dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam keadaan kondisi seperti saat ini. Bapak mohon pamit. Sebelum Bapak pamit, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ketika pelajaran sudah selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama Ibu Sarah Kartika. Di sini Ibu akan mengajar mata pelajaran ekonomi. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, pada pertemuan minggu ini Ibu akan menerangkan materi tentang pola perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian guna dan nilai barang. Pengertiannya adalah suatu nilai atas manfaat yang didapat dari penggunaannya yang bersifat nyata maupun tidak nyata. Nilai dan guna barang itu dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada nilai guna total dan yang kedua yaitu ada nilai guna marginal. Pengertian dari nilai guna total adalah keseluruhan jumlah nilai guna yang diperoleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Dan pengertian yang kedua yaitu nilai guna marginal. Nilai guna marginal adalah perubahan antara pertambahan ataupun pengurangan nilai guna sebagai akibat dari perubahan konsumsi atau unit barang tertentu. Yang selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Di sini terdapat 6 faktor. Ibu akan menjelaskan satu persatu faktornya. Faktor yang pertama yaitu tentang pendapatan. Faktor yang kedua yaitu tentang tingkat harga. Faktor yang ketiga yaitu tentang ketersediaan barang dan jasa. Lalu faktor yang keempat yaitu ada selera. Faktor yang kelima yaitu ada lingkungan sosial budaya. Dan faktor yang keenam yaitu ada perkiraan harga yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Lalu pada materi yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hukum Gosen. Hukum Gosen di sini anak-anak terbagi atas dua bagian, yaitu ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bunyi dari hukum Gosen 1, yaitu jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu itu terus bertambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi kepuasan marginal akan semakin berkurang. Bahkan bila konsumsi dilakukan, pada akhirnya bertambah kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total menjadi berkurang. Itu adalah bunyi dari hukum Gosen 1. Yang selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang bunyi dari hukum Gosen 2, yaitu seorang konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai kebutuhan barang sedemikian rupa sehingga kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi. Berdasarkan hukum Gosen 2, maka manusia itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam sampai pada tingkat intensitas yang sama. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari fungsi produksi, yaitu suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dan tingkat output yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada tentang perluasan produksi, yaitu perluasan produksi barang dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Usaha-usaha ini dilakukan karena hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, peradaban manusia semakin modern disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu jumlah penduduk yang semakin meningkat. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan konsumen baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang kelima yaitu keinginan untuk meningkatkan. Selanjutnya yaitu ada teori perilaku konsumen. Ada dua pendekatan teori yang dapat menjelaskan perilaku konsumen, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada teori nilai guna kardinal, dan yang kedua yaitu ada teori nilai guna ordinal. Bu, apa yang dimaksud dengan teori nilai guna kardinal? Yaitu menurut teori ini, kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif, artinya dapat diperhitungkan. Lalu yang kedua yaitu ada teori nilai guna ordinal. Apa Bu maksudnya? Menurut teori ordinal, kegunaan suatu barang dan jasa tidak dapat dihitung. Sampai di sini sudah paham? Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang peran konsumen. Di sini konsumen itu memiliki peran, yaitu peran konsumen adalah sebagai sumber tenaga kerja dan pengkonsumsi barang serta jasa. Selanjutnya kita masuk pada pola perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Jika tadi Ibu telah menjelaskan tentang pola perilaku konsumen, maka sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pola perilaku produsen. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang tujuan dari produksi. Apa saja tujuan dari produksi itu? Yang pertama untuk mengganti barang yang rusak ataupun barang yang telah habis. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, karena penduduk akan semakin terus meningkat. Yang ketiga yaitu memenuhi pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Yang keempat yaitu untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan kemakmuran. Dan yang keenam yaitu untuk memperluas lapangan produksi. Yang selanjutnya yaitu ada faktor produksi, yaitu apabila satu macam faktor produksi ditambah terus-menerus penggunaannya, sedangkan faktor produksi lain tetap, tambahan output yang dihasilkan akibat ditambahnya tiap satuan faktor produksi tadi mula-mula akan meningkat. Namun kemudian akhirnya akan terus menurun. Selanjutnya yaitu tentang etika produsen. Etika produsen di sini terdapat 3. Yaitu yang pertama, memperhatikan kelestarian ekologi dan lingkungan hidup. Yang kedua, yaitu memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Selanjutnya, yaitu ada peran produsen. Peran produsen di sini terdapat 5.
yaitu yang pertama, memproduksi barang dan jasa, yang kedua, menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara, yang keempat, meningkatkan kepedulian sosial, dan yang kelima, yaitu meningkatkan kemakmuran. Anak-anak, materi di minggu ini cukup sampai di sini. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pola perilaku konsumen dan juga pola perilaku produsen. Apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Ya, anak-anak, pesan dari Ibu adalah kalian tetap menjaga kesehatan karena kesehatan itu sangatlah penting. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang ada wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk lebih menjaga kesehatan, menjaga diri kita, dan juga menjaga lingkungan sekitar kita. Anak-anak, karena waktu jam pelajaran sudah habis dan materi yang Ibu sampaikan sudah selesai semua dan kalian juga sudah paham, maka di pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memulai pelajaran kembali ya melalui aplikasi Zoom. Ini Ibu lihat dulu ya. Ini udah sepertinya sudah banyak yang masuk. Dan sekarang Ibu akan memulai pembelajarannya. Jangan lupa ya kameranya dihidupin dan selalu stay. Karena kalau nggak stay Ibu nggak anggap itu kalian absen. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut pembelajaran ke arus lingkaran kegiatan ekonomi, di mana di dalamnya hanya ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi yang menghasilkan, kegiatan yang menghasilkan, ada kegiatan distribusi yang menyalurkan, dan konsumsi yang menggunakan. Maka dari itu ada arus atau diagram yang menggambarkan arus lingkaran kegiatan ekonomi. Itu bisa dilihat di halaman 57. Oke. Dibuka ya semuanya bukunya ya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya ya, tapi setelah Ibu jelasin. Nah, di sini pertama itu ada curricular flow diagram, di mana itu ada perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, perekonomian 4 sektor. Di mana perekonomian 2 sektor ini hanya ada 2 peran, yaitu 2 peran sederhana atas pelaku, yaitu pertama ada rumah konsumsi dan ada rumah produksi atau kegiatan produksi. Jadi di situ yang memang kegiatan ekonominya itu sederhana. Jadi si produksinya ini atau perusahaannya ini mengeluarkan barang jasa, maka si rumah tangganya ini yang mengkonsumsi itu hanya menggunakan uang atau barang lain atau lain-lainnya. Nah, untuk perompaan 3 sektor itu pelakunya ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Di mana di sini adalah pengatur sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Dan yang ketiga itu adalah yang perekonomian 4 sektor. 4 sektor itu adalah pelakunya yang bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor atau impor, seperti itu, oleh yang 4 pelaku atau 4 sektor. Nah, lanjut lagi ke peran ekonomi. Nah, peran ekonomi ini ada beberapa kelompok yang perlu kegiatan ekonomi yang mendukung atau kelompok tersebut. Ada peran rumah tangga konsumen, di mana perannya itu ada penyedia atau pemilik faktor produksi, mendapat imbalan. Dan yang ketiga bertindak sebagai konsumen atau mengkonsumsi barang dan jasa. Yang keempat membayar pajak pada pemerintah. Nah, ini bisa digambarkan untuk semuanya ya. Kalau untuk etika produsen, kalau untuk peran rumah tangga produsen itu perannya ada sebagai penghasil barang atau jasa, sebagai pengguna faktor produksi, sebagai penggerak kegiatan ekonomi.
Jadi produsen ini kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan produksi, yaitu yang menghasilkan sesuatu untuk dikonsumsi. Nah, itu bisa disebut rumah tangga produsen yang disebut perusahaan. Nah, untuk peran rumah tangga negara atau bisa kita sebut RTN singkatannya ya, pemerintah berkewajiban untuk mengatur perekonomian dalam negeri untuk menjaga kestabilan ekonomi. Karena kalau tidak ada pemerintah dalam mengatur ekonomi, maka itu ekonomi kita tidak akan baik gitu ya. Nah, perannya apa sih? Itu mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah dapat mengatur, mengarahkan pemerintah memerlukan barang dan jasa langsung di lapangan. Peran pemerintah sebagai konsumen. Untuk menjalankan rumah tangga negara, pemerintah memerlukan barang dan jasa dari rumahan produksi. Nah, kalau yang ketiga ini peran pemerintah sebagai produsen. Selain sebagai konsumen dan pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai produsen, di mana kegiatan produksi pemerintah dikhususkan kepada orang-orang yang kepada barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti produksi listrik, air, dan sumber energi lainnya, dan itu memang disediakan oleh pemerintah ya. Nah, untuk yang terakhir adalah peran masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi yang penting. Berbagai bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri. Selain itu, masyarakat luar negeri dalam menyediakan sumber daya produksi maupun barang dan jasa yang tidak dapat disediakan sendiri oleh suatu negara. Contoh kegiatan yang dilakukan pelaku ekonomi di sektor luar negeri antara lain adalah ekspor impor barang, terus ada ekspor impor jasa, aliran modal, dan pertukaran tenaga kerja. Sekian dari Ibu untuk pagi ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, tolong bisa di email melalui email Ibu yang sudah Ibu share di grup kelas masing-masing ya. Terima kasih untuk waktunya pagi ini. Semoga kalian bisa melewati hari-harinya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.